Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mengemukakan hasil diskusi kami mengenai pengertian mewaris, sumber hukum mewaris, hukum mempelajari, serta hukum menerapkan mewaris. Perkenalkan, saya Khairul Anwar dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfay Rasdi Askar Fikri, NIM 192121072. Perkenalkan, nama saya Aldi Fatimah, NIM 192121073. Perkenalkan, nama saya Andika Septian Anariduda, NIM 192121074. Saya Syafaatun dengan NIM 1921210075. Perkenalkan, saya Muhammad Miftah Aziz, NIM 1921211076. Ilmu mewaris sendiri merupakan salah satu cabang ilmu dalam Islam yang dirasa sangat penting. Nah, ilmu mewaris sendiri mengatur tentang siapa saja yang berhak menerima warisan serta berapa jumlah atau kadar yang berhak diterima. Dengan hal yang demikian, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya perpecahan atau konflik antar keluarga saat pembagian warisan berlangsung. Sebab dalam Islam sendiri sudah ditentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa banyak jumlah yang boleh diterima. Secara etimologis atau secara bahasa, mewaris sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu mirosun atau mawaritu, yang mana merupakan bentuk masdar dari kata parota yarisu irsan mirosan. Nah, makna secara bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari satu orang ke orang yang lain atau dari suatu kaum ke kaum yang lain. Secara istilah, mewaris sendiri merupakan perpindahan suatu harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta, uang, tanah, maupun benda-benda lainnya yang dapat dibagikan secara legal dan juga sesuai dengan syariat Islam. Nah, istilah lain dari mewaris itu sendiri adalah faraid. Nah, faraid sendiri berasal dari bahasa Arab yakni mafrudah, yang artinya bagian dari harta peninggalan yang sudah ditentukan kadarnya. Nah, jadi yang dimaksud mewaris dalam Islam itu sendiri adalah perpindahan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan juga hadis. Dalam ilmu fikih, mewaris sendiri yakni ilmu yang mempelajari tentang siapa saja ahli waris, apa saja yang berhak dibagikan, dan berapa jumlah kadar yang berhak diterima oleh ahli waris itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum warisan Islam yang bersumber pada Al-Quran. Dalam hukum warisan Islam memiliki dasar yang sangat kuat, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang selain kedudukannya sebagai qat'i al-wurud, juga qat'i al-dolal. Meskipun pada dataran tahfiz, sering ketentuan baku Al-Quran tentang bagian-bagian warisan mengalami perubahan pada hitungan nominalnya. Misalnya dalam kasus rod dan aul dan sebagainya. Menurut Asy-Syaitibi, terhadap ketentuan Al-Quran yang kandungannya ibadah atau bukan ibadah mahdhah yang telah dirinci dalam Al-Quran seperti hukum warisan perlu diterima secara ta'abbudi. Karena itu, realisasinya apa yang ditegaskan Al-Quran diterima dengan senang hati, dengan bukti kepatuhan pada ketentuan-ketentuan Allah. Contohnya dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 180 yang artinya, diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk bapak, ibu, dan karib kerabatnya secara ma'ruf, maka kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 240 yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya
yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pergi dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sekian dari saya, mungkin dilanjutkan ke materi selanjutnya. Terima kasih. Ya, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami yang sebelumnya sudah ada beberapa yang dijelaskan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum mewaris berdasarkan as-sunnah. Ya, salah satu hadis yang menjelaskan tentang pewarisan yaitu hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut berbunyi, berikanlah faraid, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat. Intisari atau kesimpulan yang dapat kita tarik dari hadis tersebut bahwasanya jika pembagian warisan atau dalam pembagian harta waris itu yang hendak didahulukan yaitu golongan ashabul furud, yaitu golongan-golongan yang sudah ditentukan seperti seorang anak, cucu, dan seterusnya. Nah, jika masih ada sisa, maka dapat dibagikan kepada golongan ashabah, yaitu si penerima golongan waris sisa. Selain itu, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr yang berbunyi, golongan-golongan yang sudah ditentukan seperti seorang anak, cucu, dan seterusnya. Nah, jika masih ada sisa, maka dapat dibagikan kepada golongan ashabah, yaitu si penerima golongan waris sisa. Selain itu, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr yang berbunyi, An Abdillah bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ilmu salasa fama wara'a dzalik fahuwa fadlu ayyamu kama aw sunnatan qaimatan aw faridatan adilatan. Yang artinya dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ada 3 macam, dan yang selain yang 3 macam itu sebagai tambahan saja. Ayat Muhammad, sunnah yang datang dari Muhammad, dan faraid yang adil. Nah, dari hadis tersebut maka kita dapat petik kesimpulan bahwasanya hukum mempelajari ilmu faraid yaitu fardu kifayah atau sangat dianjurkan. Nah, kurang lebih itu adalah beberapa hadis-hadis sebagai sumber hukum ilmu mawaris. Berhukum mawaris ijma. Al-ijma adalah pemikiran para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ketentuan warisan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Karena telah disepakati para ulama dan para sahabat, maka dapat dijadikan sebagai referensi hukum. Kemudian pembagiannya seperti saudara seibu baik laki-laki maupun perempuan dapat dihalangi atau dimahjubkan oleh salah satu dari 6 orang, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan, cucu perempuan, kakek, dan bapak. Karena banyak hal yang menjadi kesepakatan ulama yang diterapkan dalam pembagian harta warisan dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu status pembagian warisan antara kakek dan saudara-saudara. Dalam Al-Quran hal ini memang tidak ada, dan menurut kebanyakan ulama mereka mengikuti cara pandang oleh Zaid bin Sabit bahwa bagian kakek ini harus lebih banyak dan harus lebih diperuntukkan dari beberapa cara. Yang pertama yaitu muqasamah bagi rata, 1/6 seluruh harta, 1/3 sisa jika mereka bersama zawil furud lainnya. Dan jika mereka tidak bersama zawil furud, maka mereka menerima muqasamah dan 1/3 seluruh harta. Kemudian
Kemudian yang kedua yaitu status cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal menerima warisan bersama saudara-saudara ayah cucu yang meninggal tadi. Menurut Undang-Undang Hukum Waris, setelah mengadopsi pandangan ulama Salafi dan Khalafi bahwa cucu tadi mendapat warisan dengan jalan wasiat wajibah. Apa sih wasiat wajibah itu? Wasiat wajibah itu adalah diperuntukkan oleh ahli waris yang tidak mendapat harta warisan oleh orang yang telah wafat karena adanya suatu halangan atau larangan syara. Terima kasih. Hukum mempelajari mawaris. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk mempelajari mawaris. Hal itu karena agar tidak terjadi perselisihan ketika membagi warisan. Sebagaimana sabdanya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alamul faraid wa alamuha, fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awalu min syai'in yunzauna min ummati. Yang artinya, pelajarilah mawaris dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari bagian ilmu, dan ilmu inilah nanti yang kelak pertama akan tercabut dari umatku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis tersebut, para ulama berpendapat bahwa perintah tersebut berisi perintah wajib. Namun kewajiban tersebut bisa gugur apabila ada sebagian orang yang telah mempelajari dan mengajarkannya. Namun apabila tidak ada seorang pun yang mempelajari dan mengajarkannya, maka umat Islam menanggung dosa lantaran telah meninggalkan suatu kewajiban. Itu berarti hukum mempelajari ilmu mawaris adalah fardu kifayah. Ingin menjelaskan tentang hukum melaksanakan mawaris. Dr. Mustafa Alkin dalam kitab Fiqhul Manhaj menjelaskan bahwa aturan pembagian warisan yang diajarkan oleh Islam adalah aturan syariat yang permanen berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Keberadaannya di dalam syariat adalah sebagaimana keberadaan hukum sholat dan zakat, muamalah, dan hudud. Setiap muslim wajib melaksanakan dan mengamalkannya, tidak diperkenankan mengubah dan menolaknya sepanjang masa. Aturan tentang pembagian warisan ini datang dari Allah yang Maha Bijak, yang di dalamnya terjaga kemaslahatan manusia baik secara khusus maupun umum. Sepanjang umat manusia berprasangka dan berpikir maka apa yang digariskan Allah di dalam syariatnya pastilah baiklah bagi mereka dan lebih memberi manfaat. Di dalam surat An-Nisa ayat 13-14 Allah berfirman, tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa may yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Artinya, itulah ketentuan-ketentuan Allah. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kebahagiaan yang agung. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar aturannya, maka Allah akan memasukkan ke dalam neraka. Ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Allah menjanjikan kemuliaan bagi siapa saja yang mau menerima ketentuannya dalam membagi harta warisan. Mereka rela dengan pembagian Allah. Sedikit atau banyak yang ia terima dari harta peninggalan kerabatnya, baginya Allah janjikan surga. Dan bagi siapa saja yang mengubah hukum Allah dengan tidak mau membagi warisan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dengan lebih memilih menggunakan hukum yang lain, maka Allah janjikan ancaman neraka baginya, karena ia tak rela dengan apa yang dibagikan oleh Allah dengan baginya. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum melaksanakan mawaris yang sesuai dengan syariat Islam adalah wajib. Sekian, terima kasih.